partisipan. Ya. Iya. Sudah masuk ke sana. Yeah. Mulai. Mulai Pak Mujib ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Workshop PDK M yang sangat saya hormati, siang ini kita ketemu lagi dalam rangka workshop keempat dengan materi daur ulang. Dalam hal ini saya sebagai moderator, nama Dr. Andes Winarto MPD. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Situbondo. Dan siang ini workshop dengan narasumber Bapak Panji Setiautomo SPD. Beliau sehari-hari sebagai guru SMA Negeri 2 Bondowoso. Dan hostnya adalah Bapak Haji Mujib SPD MM. Tidak banyak yang bisa saya antarkan kecuali selamat mengikuti workshop dengan tetap menjaga kesehatan, dan kepada Pak Panji Setio Utomo SPD selaku narasumber kami mempersilahkan untuk menyampaikan materinya. Disilahkan Pak Panji. Oke Pak, terima kasih Pak Win. Ini langsung bisa dimulai sekarang atau nunggu jam 2 Pak Muji? Begini Pak Panji, sedikit saya akan bincang dengan Pak Panji sebelum menyampaikan PPT-nya. Garis besarnya materi Pak Panji ini kan yang keempat seperti apa. Nah, biar nanti teman-teman peserta itu paham. Kadang ada peserta yang sampai terakhir dia gagal gabung dan seterusnya. Nah, ini barangkali nanti di antara peserta dengan maksud Pak Panji nanti seputar apa sih nanti target saya di penyampaian materi pada sesi yang keempat ini. Dan saya yakin ini tidak lepas dari sesi-sesi ke-1, 2, dan 3 sebelumnya. Silakan Pak Panji. Oke Pak Mujib, ini untuk materi yang keempat sesuai dengan judulnya. Di sini ada kewirausahaan dan promosi produk, serta nanti tujuannya adalah yang pasti untuk tugas akhir itu Pak. Jadi di sini kami sampaikan seluruh isian yang ada di bisnis reportnya nantinya akan kami sampaikan di materi yang keempat ini Pak Mujib. Jadi analisa usahanya untuk kewirausahaannya dan teknik untuk promosi produknya yang sesuai dengan materi yang akan diberikan atau dilombakan pada daur ulang ini Pak Mujib. Ya, jadi termasuk promosinya ya, seperti apa promosinya setelah dia di produk, berarti peserta itu memiliki kemampuan untuk itu gitu loh. Iya. Ya, jadi itu nanti targetnya itu ya di sesi keempat ini ya. Baik, Mas Panji, sudah jam 2.00, udah ada sekitar 291 peserta yang bergabung, silakan dimulai. Terima kasih Pak Mujib. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marta, Pak Mujib, dan Pak Win, saya mohon izin untuk menyampaikan materi di workshop yang keempat di GCC 2020, tema daur ulang, yang diikuti oleh saat ini sudah 291 peserta. Nantinya pada sesi akhir ini diharapkan Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020 bisa langsung punya sebuah produk yang siap untuk diikutkan atau mengikuti lomba pada GCC 2020 ini. Nah, diharapkan nanti pula Bapak Ibu guru hebat punya kemampuan yang bisa disampaikan atau diaplikasikan di sekolah masing-masing untuk meningkatkan
kapasitas kemampuan Bapak Ibu guru dan siswanya dalam segi daur ulang produk sampah, sehingga sesuai dengan tujuan pemerintah pada tahun 2025 Indonesia menjadi negara yang bebas sampah. Ini 30% pengurangan sampah dan 70% pengolahan sampah yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, melihat antusias Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020, saya sudah hampir 450 peserta yang sudah mengumpulkan tugas untuk workshop yang ketiga kemarin dalam waktu hanya 2 hari. Saya ucapkan terima kasih dan selamat Bapak Ibu sudah antusias sekali untuk mengikuti dan mengirimkan tugas dengan sangat baik, dan sudah beberapa saya baca bahwa Bapak Ibu guru mempunyai ide-ide yang sangat luar biasa yang nantinya pasti harus didukung dengan teknik kewirausahaan dan promosi produknya dalam hal bisnis reportnya untuk melengkapi tujuan dari produk daur ulang yang telah Bapak Ibu buat. Baik, saya mulai share kontennya saja, mohon diperhatikan. Baik Bapak Ibu guru sekalian, peserta GCC 2020, ini adalah materi keempat dari masuk terakhir, yakni kewirausahaan dan promosi produk. Nah, saya Panji Setiawatomo Eskom Pak Win, bukan SPD. Saya lahir di Bondowoso tanggal 1 November 1986. Tempat tugas saya di SMAN 2 Bondowoso. Sudah beberapa kali bertemu Pak Haji Mujib, baik di sekolah maupun di SMA 1 Giri, saya juga pernah ke sana Pak Mujib. Ya. Pak Mujib adalah seorang yang hebat, menjadi contoh bagi banyak guru di sekolah kami, Pak Mujib, Amin, terutama amin. untuk program sekolah kami. Ya. Baik, di sini saya lanjutkan. Di sini kewirausahaan atau kewirausahaan dalam bahasa Inggris, di sana berarti entrepreneurship adalah, ini Bu Marta mungkin ya, proses pengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Ini dalam segi umumnya. Maka kebijakan ini artinya adalah Bapak Ibu ketika ada peluang dan usaha-usaha, maka prinsip kewirausahaan ini adalah untuk mengembangkan usahanya ke visi dan misi dalam kehidupannya, sehingga harus disertai dengan ide yang inovasi, peluang usaha yang baik, dan cara yang lebih baik untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini ada beberapa hal aspek yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan dalam pembuatan atau kewirausahaan ini. Yang pertama, yakni ada analisa usaha. Hal apa saja yang harus diperhatikan atau dianalisa sebelum Bapak Ibu memulai sebuah usaha tersebut. Ada 4 poin di sini, saya gunakan bahasa Inggris, semoga benar Bu Marta ya. Business and marketing situation, yaitu situasi pasarnya, produk analisisnya atau analisa produknya, kemudian your consumer profile, kenali calon membelinya, dan kompetitor analisis, yaitu analisa kompetitornya. Yang pertama adalah situasi pasarnya. Bapak Ibu sebelum memulai usahanya atau membuat usaha daur ulang yang Bapak Ibu guru menjadi sebuah bisnis, harus diperhatikan situasi pasarnya. Bagaimana kondisi di pasar di daerah Bapak Ibu? Apakah sudah ada produk tersebut, atau bagaimana daya jualnya nanti, kemudian daya pembelinya bagaimana, itu juga harus diperhatikan sebelum memilih usaha atau produk apa yang
akan dibisniskan. Nah, seperti itu. Sebelumnya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih produknya di awal kemarin, maka sekarang tinggal yang kedua adalah analisis produknya. Produk seperti apa yang akan saya buat? Ini sudah Bapak Ibu gunakan, sudah Bapak Ibu pilih kemarin bagaimana produk yang akan Bapak Ibu buat. Kemarin pada tugas yang ketiga, Bapak Ibu, saya minta untuk mengisi judulnya apa, bahannya apa, kemudian bagaimana proses optimalisasi daur ulangnya, kemudian hasil akhirnya apa. Ini termasuk pada produk analisis. Bapak Ibu paham pada produknya. Yang ketiga adalah consumer profile atau calon pembelinya seperti apa. Berapa ring usia untuk produk yang Bapak Ibu buat. Misalnya saya akan membuat sebuah produk home decor atau dekorasi rumah. Maka siapa calon pembelinya di sana? Apakah banyak calon pembelinya di sana? Ring usia berapa? Kemudian golongan apa? Seperti itu. Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak, itu harus diperhatikan pula. Kemudian itu berkaitan juga dengan bagaimana proses pemasarannya nanti. Yang terakhir ada kompetitor analisis, yaitu analisa kompetitornya. Ini hal paling penting yang bisa Bapak Ibu perhatikan adalah menganalisa siapa saingan saya di usaha ini. Bagaimana profil saingannya, kemudian seberapa besar sudah menguasai pasar di sana. Maka Bapak Ibu sebagai pemain baru nantinya bisa mengambil celah yang ada atau yang belum ada pada kompetitor Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah analisis SWOT. Ini sudah sering sekali Bapak Ibu dengar di bidang kewirausahaan. Mohon izin Bapak Ibu guru ekonomi kewirausahaan, saya menjelaskan sedikit tentang analisa SWOT di sini untuk teknik menganalisa keempat aspek penting dalam sebuah organisasi bisnis. Hasil SWOT ini dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menyusun strategi pengembangan yang tepat di masa akan datang. Nah, SWOT ini sudah seringkali Bapak Ibu dengar, yaitu S-nya strengths, W-nya weakness, O-nya opportunities, dan T-nya threats. Saya lanjutkan kembali, apa sih S-nya ini? Nah, ada gambaran yang sudah saya buat seperti itu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Ini apa maksudnya? Apa keunggulan bisnis dibanding kompetitor Bapak Ibu? Apa alasan customer memilih produk Anda? Apa kelebihan produk Anda, baik dari segi jenisnya, kemudian bentuknya, manfaatnya, dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu harus perhatikan pula. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. yakni apa yang kamu prioritaskan untuk diperbaiki tahun ini? Apakah yang dimiliki kompetitor, tapi bisnis Anda belum memilikinya? Adakah sertifikasi yang belum dilengkapi? Dan lain sebagainya yang merupakan kelemahan dari usaha atau produk Bapak Ibu nanti. Apakah kalau produk berarti produknya, apakah produknya itu susah didapat bahannya, itu juga termasuk kelemahan Bapak Ibu. Kemudian prosesnya yang susah atau perlu alat-alat khusus, itu merupakan kelemahan dari produk Bapak Ibu ke usaha Bapak Ibu sekalian nanti. Opportunities, di sini peluang. Adakah tren ke depan yang potensial untuk bisnis Anda saat ini? Kemudian adakah peluang kerjasamanya nanti? Mana saja ruang yang belum dimanfaatkan kompetitor yang tadi saya sampaikan untuk Anda. Cari peluang yang sekiranya bisa Bapak Ibu masukin di sana. Misalnya, sudah ada yang membuat sebuah produk yang sama dengan Bapak Ibu. Tapi pastilah setiap
kompetitor punya satu celah yang belum dimanfaatkan. Misalnya, ditambahi sebuah manfaat yang berlebih sehingga produk Bapak Ibu punya kekuatan di sana, masuk ke strength-nya lagi. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Jadi, apa saja faktor eksternal yang dapat mengganggu eksistensi bisnis Anda? Apakah regulasi pemerintah ke depan ada kaitannya dengan bisnis Bapak Ibu? Adalah kemudian yang terakhir, adakah kompetitor yang dapat melakukan jauh lebih baik dari yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Itu paling penting. Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020, keempat hal ini Bapak Ibu harus analisa sesuaikan dengan produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat nantinya, agar Bapak Ibu dapat dengan baik nanti melihat peluang usaha yang nantinya bisa ditindaklanjuti dengan usaha yang baik dengan Bapak Ibu. Nah, saya contohkan Bapak Ibu bagaimana penganalisa SWOT ini pada produk Bapak Ibu. Namanya begini. Saya akan membuat kerajinan limbah bungkus plastik seperti jajanan snack, sabun deterjen, pewangi yang bisa dijadikan sebagai tas, dompet, bunga, dan sebagainya. Kemudian, saya lihat di sini, strength-nya apa, kekuatannya apa? Yang pertama, bahan baku mudah didapat, kemudian ramah lingkungan dan tahan lama. Yang kedua, weakness atau kelemahannya apa? Butuh waktu yang lama karena proses pengerjaan butuh kejelian, kerapian, ketekunan dalam pembuatan produk agar menghasilkan produk yang mempunyai nilai seni tinggi dan maksimal. Kemudian, apa peluang usahanya? Produk ini memiliki keunikan tersendiri, market pasar yang dimudahkan dengan sosial media dan harga jauh lebih ekonomis. Yang berikutnya adalah ancamannya apa di sana? Karena produk ini banyak dibuat, maka pasti ada pesaing serupa dengan harga yang jauh lebih murah dari produk yang Bapak Ibu buat. Maka ini contoh analisa SWOT dari produk atau usaha yang Bapak Ibu akan buat. Dengan ini Bapak Ibu sudah bisa mengira-ngira apa kira-kira bagaimana analisanya untuk produk yang Bapak Ibu buat. Mungkin sudah mulai buat, saya rasa seperti ini. Maka ini harus Bapak Ibu buat analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Kami lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Yang kalau tadi itu analisa usaha, nah sekarang bagaimana rencana usahanya? Dalam rencana usaha ini, Bapak Ibu perlu memikirkan ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni bisnis marketing objektif atau tujuan usahanya apa, benar Bu Marta ya. Kemudian pricing strategis, bagaimana strategi pemberian harganya, bagaimana distribusinya yang ketiga, kemudian yang keempat, bagaimana cara promosinya. Ini ada materi sekarang yang keempat ini. Nah, yang pertama adalah business and marketing objektif atau tujuan usahanya di sini. Saya ambil dari study.com di sana, literaturnya luar negeri. Dalam penentuan tujuan usaha, kita harus memiliki 5 hal, yakni SMART, yaitu tujuan yang spesifik, tujuan yang terukur, tujuan yang bisa dicapai, attainable, kemudian relevan, sesuai, dan time based, tepat waktu, harus berdasarkan waktu. Hal ini juga bisa dilihat pada bisnis report pada saat lomba daur ulang pada Siameo Creative Camp, Bu Marta ya. Ada juga bisnis seperti ini, ada bisnis reportnya.
yaitu bagaimana kita membuat time base-nya, alur waktunya bagaimana, berupa tabel nantinya tanggal sekian kita melaksanakan apa sampai nanti pada akhir. Kemudian spesifik di sana, tujuannya harus spesifik. Apa tujuan usaha Bapak Ibu di sini? Misalnya tujuannya adalah untuk mendaluarkan produk sehingga untuk mengurangi sampah. Yang berikutnya tujuannya apa lagi? Untuk meningkatkan nilai ekonomis, itu tujuannya kemarin. Tujuannya lagi apa lagi? Untuk meningkatkan manfaat. Apalagi tujuannya harus spesifik karena sesuai dengan tujuannya. Terukur menggunakan tujuan yang masuk akal di sini. Sehingga Bapak Ibu bisa mencapai tujuan tersebut, bukan tujuannya angan-angan. Contoh, saya dalam waktu 1 bulan harus sudah minimal punya penjualan sebanyak 100 unit untuk produk saya. Measurable, terukur dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Sustainable dan relevan dan lain sebagainya itu juga harus disesuaikan dengan tujuan bisnis dari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat untuk nanti kepentingan GJC ini, ataupun pada saat ingin melanjutkan produk daur ulang ini ke bisnis yang sesungguhnya. Maka kelima hal ini, SMART ini harus juga diperhatikan dalam penyusunan tujuan dari bisnisnya. Yang kedua ada pricing strategis di sana. Pengusaha menggunakan strategi penentuan harga sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan usaha yang tercermin dalam peningkatan laba perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi, tujuan penentuan harga ini adalah yang paling akhir adalah untuk memperoleh laba. Pasti. Setiap orang yang melakukan bisnis, pasti tujuannya adalah bagaimana mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Ini prinsip ekonomi. Bapak Ibu guru ekonomi dan prakarya dan kewirausahaan mungkin sudah familiar dengan prinsip ekonomi, di mana caranya untung banyak dengan modal yang paling sedikit. Dengan daur ulang produk limbah ini, Bapak Ibu bisa memulai usaha dengan modal nol karena sampah tidak dibeli. Maka ini bisa digunakan usaha dengan sangat baik karena modalnya nol, hasilnya ada, sudah pasti. Nah, ada 3 pendekatan umum dalam penentuan harga ini yang saya bisa rangkum. Yang pertama adalah strategi penetapan harga berdasarkan biaya produksinya. Apa saja biaya ini? Yang pertama, biaya bahan baku. Kalau bahan baku itu, Bapak Ibu dapat dengan gratis berarti 0 bahan baku. Kemudian bahan penunjangnya Bapak Ibu perlu lem, perlu misalnya pewarna dan lain sebagainya. Kemudian nanti perlu biaya akomodasi atau transportasi, biaya tenaga, jika dengan karyawan, biaya karyawan, listrik, dan sebagainya. Nah, di sini strategi penetapan biaya ini pasti ditemukan berapa total biaya base-nya, berapa modalnya, kemudian ditambahkan dengan suatu laba, jadilah itu harganya. Kasarnya begitu Bapak Ibu. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Nah, ini yang sekarang lagi sedang banyak Bapak Ibu. Jika barang tersebut sudah mulai diminati oleh masyarakat atau konsumen, maka harganya bisa terus naik. Ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Semakin bahan itu dibutuhkan, entah karena memang dibutuhkan atau karena sudah produknya semakin langka di pasaran, maka
harganya semakin tinggi. Seperti itu. Sekarang pada saat ini musim tanaman yang tadinya bunga itu harganya hanya 20.000 misalnya, karena sekarang banyak keinginan atau permintaan dari bunga tersebut, maka harganya bisa berkali-kali lipat. Ini adalah tip pengetahuan umum untuk strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginannya. Jadi ini harus memperhatikan masyarakat juga seberapa besar barang itu dibutuhkan di pasar. Yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingannya. Nah, ini penting. Jika masyarakat konsumen membutuhkan barang dengan barang yang sama, pasti yang pertama adalah dilihat adalah harganya dulu. Harga yang lebih murah pasti lebih dipilih oleh konsumen daripada harga yang lebih mahal dengan produk dengan jenis yang sama dan kualitas yang sama. Maka Bapak Ibu perlu memperhatikan berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing. Kita bisa menggunakan harga tersebut untuk pendekatan harga berapa yang Bapak Ibu tawarkan untuk produk yang Bapak Ibu buat. Seperti itu. Tapi tetap dengan memperhatikan di sana persaingannya harus sehat, Bapak Ibu. Harga ini penting. Konsumen, saya ulangi lagi, konsumen pasti pertama membeli harganya. Maka harga ini Bapak Ibu perlu sangat perhatikan menggunakan 3 pendekatan ini. Saya ulangi lagi, 1 strategi penetapan biaya harganya, kemudian 2 strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhannya, yang ketiga strategi penetapan harga berdasarkan persaingannya atau harga yang ditawarkan oleh para pesaing. 3 hal ini Bapak Ibu bisa gunakan salah satunya atau menggunakan ketiga-tiganya untuk strategi penetapan harganya. Nah, yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi ini bisa kata lain tuh ongkirnya, bagaimana cara kirimnya Bapak Ibu. Kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Jenisnya apa, jumlahnya, harganya, tempatnya di mana, harus betul. Jika barang pecah belah, bagaimana distribusinya? Jika barang tersebut merupakan cairan, bagaimana distribusinya? Itu Bapak Ibu harus pikirkan juga distribusi, sehingga barang tersebut sampai ke konsumen tetap dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik pula oleh konsumen sesuai yang Bapak Ibu tawarkan di awal. Itu penting distribusi. Kemudian yang terakhir ada promosinya. Promosi atau advertising strategies. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada konsumen dengan tujuan untuk menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Ini sudah jelas. Bagaimana Bapak Ibu mengenalkan produk Bapak Ibu? Produk Bapak Ibu misalnya adalah barang baru yang belum dikenal oleh konsumen, calon konsumen Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu perlu usaha yang ekstra bagaimana untuk menjelaskan ini produk daur ulang, kemudian terbuat dari apa, kemudian fungsinya apa keunggulannya. Bagaimana Bapak Ibu mengemas semua itu dalam bentuk yang sangat baik sehingga Bapak Ibu bisa menarik calon konsumen untuk membeli produk Bapak Ibu. Karena produk daur ulang ini sudah ada yang memang dikenal oleh konsumen dan ada yang belum dikenal oleh konsumen jika produknya itu produk yang tidak umum misalnya seperti itu.
Pasti harus bagaimana kita meyakinkan bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu benar-benar produk yang baik, yang layak untuk dibeli oleh konsumen. Nah, bagaimana cara promosi produk tersebut? Ada dua hal yang sekarang memang sudah sering Bapak Ibu perhatikan, yaitu promosi offline atau langsung dan promosi online. Nah, saya bahas satu persatu. Promosi offline dulu. Promosi offline ini bisa berupa banner, pakai brosur, pameran, dan lain sebagainya. Contoh gambar yang sudah saya berikan di sana itu adalah contoh proses promosi offline dari produk yang kami buat pada lomba sebelumnya. Ini bagaimana kita menawarkan ke calon konsumen sehingga produk ini bisa dimanfaatkan atau bisa nantinya dibeli oleh konsumen. Produk ini karena baru, maka perlu kami adakan demonstrasi atau pameran di sana. Kami praktekkan bagaimana cara penggunaannya dan manfaatnya apa, sehingga orang-orang tertarik untuk melihatnya. Terlihat sangat ramai karena memang produk ini produk baru, barang baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Tuh. Untuk offline mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar atau sudah sangat jelas dalam pengaplikasiannya. Tinggal buat brosur, banner, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua pasti promosi online. Promosi online ini banyak sekarang digunakan, ya ini media sosial dari yang dikatakan Instagram lah, kemudian yang paling banyak digunakan adalah Instagram karena Instagram itu adalah media yang mungkin paling banyak dilihat oleh masyarakat dalam mencari sesuatu, gambar atau barang atau bahan. Sosial media bisa, kalau WhatsApp pasang status biasanya seperti itu Bapak Ibu. Facebook juga silakan Facebook, atau nantinya Bapak Ibu bisa menggunakan e-commerce atau aplikasi jual beli online. Contohnya di sana Bapak Ibu bisa kenal di sana yang bernama Shopee. Kemudian Bapak Ibu kenal dengan namanya Tokopedia. Bapak Ibu kenal dengan namanya Bukalapak dan lain sebagainya. Itu yang sekarang paling banyak digunakan dalam strategi penjualannya. Kami juga membuat strategi penjualan dengan menggunakan media online karena lebih efisien menurut kami. Penyebarannya pun sangat luas dan murah Bapak Ibu daripada kita menggunakan offline. Tetapi jika produk ini perlu demonstrasi atau pameran, perlu adanya demonstrasi atau bagaimana praktek penggunaannya. Jika Bapak Ibu ingin membutuhkan yang lebih lengkap lagi, taruhlah di sana video. Bagaimana asalnya, kemudian company profile-nya bagaimana, produk ini dibuat bagaimana, kemudian pasti butuh testimoni dan lain sebagainya. Itu bagian dari pemasarannya. Maka dalam hal ini, pemasaran ini perlu juga kreativitas dari Bapak Ibu bagaimana mengemasnya agar produk tersebut menjadi enak dilihat, sehingga dengan hanya melihat orang jadi penasaran, kemudian membuka. Setelah dibuka, orang penasaran, ingin coba, dibeli. Jika dibeli puas akan hasilnya, maka orang juga konsumen bisa menjadi juga media untuk menyebarkan dari mulut ke mulut untuk produk Bapak Ibu, sehingga hal ini kepuasan konsumen sangat diperhatikan. Promosi ini tahap pertamanya, kemudian yang kedua pasti ada kepuasan konsumen. Kalau di media penjual beli online pasti ada bintang berapa,
1, 2, 3, 4, sampai 5. Kemudian bagaimana komennya, bagaimana penilaiannya. Nah, di sana nantinya Bapak Ibu bisa membuat produk terus-menerus jika permintaannya sangat baik. Dan itu adalah titik bagaimana Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari produk yang tadinya tidak dilirik atau tidak ada harganya, jadi produk yang nantinya berharga atau bermanfaat lebih. Alangkah baiknya juga jika punya nilai ekonomis yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Nah, itu seluruhnya dari saya dari awal. Bagaimana kita memulai sebuah usaha, dari analisa usahanya, kemudian bagaimana kita merencanakan usahanya, kemudian juga bagaimana kita juga memikirkan cara publikasinya atau promosinya. Nah, dari penjelasan saya tadi dari awal sampai akhir, maka Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Linknya saya buat di sini, bisa Bapak Ibu foto atau screenshot nantinya, atau dicatat juga boleh. Tugas itu adalah tugas pertemuan 4, yakni pertemuan terakhir untuk workshop daur ulang di BJC 2020 ini. Semoga dari keempat workshop yang kemarin, Bapak Ibu bisa mengumpulkan hasil yang sangat maksimal untuk lomba GCC tahun ini, ataupun nantinya jika Bapak Ibu memang punya usaha atau menjadikan hal ini sebagai usaha di Bapak Ibu, maka semoga ilmu yang kami berikan dari Pak Agus maupun saya dan seluruh panitia GCC nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat peserta workshop GCC GTK Creative Camp 2020 ini, yang jargonnya adalah menuju Jatim Cerdas. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Win lagi. Monggo Pak Win. Terima kasih Pak Panji Setiautomo Eskom, narasumber dari SMA Negeri 2 Bondowoso yang telah menyampaikan materi keempat, bidang daur ulang dengan materi kewirausahaan dan promosi produk. Cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Panji, dan semoga nanti akan menambah pemahaman dan semangat Bapak Ibu guru hebat peserta GCC tahun 2020. Pak Panji, ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk ke panitia. Oke Pak Win. Oke, ini langsung saja. Yang pertama yaitu dari pertanyaan Pak Agung Wahyu Hermawan. Bagaimana jika produk yang saya olah untuk tujuan pemanfaatan, tapi bukan untuk dijual? Jadi Pak Agung Wahyu Hermawan ingin membuat produk daur ulang tapi untuk tujuan pemanfaatan, bukan untuk dijual. Itu pertanyaan dari Pak Agung Wahyu Hermawan, Pak Panji. Monggo Pak Panji. Tujuan dari daur ulang memang ada dua Pak. Yang pertama adalah meningkatkan dari segi manfaat yang Bapak Agung tanyakan tadi. Jadi produk yang tidak bermanfaat atau yang tidak ada manfaatnya karena itu merupakan sampah atau limbah, akan menjadi bermanfaat atau bermanfaat lebih karena sudah diolah sedemikian rupa, didaur ulang sehingga punya manfaat yang sangat besar. Dan yang kedua adalah dalam segi ekonomi, meningkatkan nilai ekonomi. Yang ini materi yang saya berikan. Bagaimana produk yang tadinya sampah tidak ada nilai ekonominya, jadi nilai yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, di sana bagaimana kita tahu itu bernilai ekonomi tinggi? Jadi ada harganya nanti untuk dijual. Maka itu merupakan bisnis reportnya. Lomba yang kemarin pada saat lomba C Creative Camp di Syamolek, ya Bu Marta ya, ada dua
report. Yang pertama adalah project report, itu adalah bagaimana kita mengolah produk tersebut jadi sebuah produk yang bernilai manfaat. Yang kedua ada business report, bagaimana kita membuat sebuah produk itu dengan analisa-analisa tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga menjadi produk yang bisa dijual. Bagaimana cara kita menentukan harganya? Sudah saya jelaskan tadi, ada 3 pendekatan. Nah, pendekatan itu yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan harganya. Dan bagaimana jika saya salah satu saja? Sebenarnya tidak masalah jika memang Bapak Ibu tidak punya tujuan ekonomi di sini, hanya meningkatkan nilai manfaat. Tetapi untuk lomba GCC ini, Bu Marta ada sifatnya atau tidak Bu Marta? Untuk lomba GCC. Apakah ada bisnis report untuk lomba GCC 2020 Bu Marta? Bu Marta, mikrofonnya Bu Marta. Jadi saya sambung Pak Panji, ada 2 sisi yang perlu diperhatikan, yaitu kemanfaatan dan nilai ekonomi gitu ya. Betul Pak. Jadi kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Betul. Ya, oleh sebab itu selain memperoleh manfaat, tapi juga memperoleh keuntungan dari sisi ekonomi. Mungkin maksudnya begitu ya Pak Panji? Iya Pak, untuk ya. Kepentingan itu Pak. Ya, ada pertanyaan berikutnya Pak Panji dari Pak Muhammad Lukman Hadi. Pak Panji, ini saya Pak Lukman mengajar di SMK Pasuruan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana strategi promosi yang efektif? Contoh, dengan menggunakan flyer, pamflet, atau brosur. Itu pertanyaan dari Pak Lukman Hadi. Disilahkan Pak Panji. Terima kasih Pak Lukman Hadi. Nah, di sini Pak Lukman Hadi, saya yang paling efisien memang hampir tidak membutuhkan biaya itu adalah promosi online Bapak. Semua ada di genggaman Bapak. Bagaimana kita menjual produk tanpa harus ada biaya untuk promosinya. Nah, yang paling mudah adalah menggunakan promosi online. Jika Bapak memang tidak tujuan konsumen Bapak tidak menggunakan smartphone atau tidak ada akses ke online, tujuan konsumennya, maka Bapak bisa menggunakan flyer, menggunakan brosur, dan lain sebagainya. Sehingga nanti Bapak bisa sesuaikan juga medianya. Jika memang tidak ada akses untuk menggunakan media online, baik dari konsumen maupun dari pembuat produk, maka gunakan yang offline. Jika tujuan konsumennya adalah banyak yang menggunakan media online atau smartphone istilahnya, maka Bapak bisa gunakan media online yang lebih murah dan lebih mudah, dan saya yakin lebih efisien daripada harus media offline, Pak Lukman Hadi. Begitu Pak Win. Ya, terima kasih. Mungkin perlu menyesuaikan dengan kondisi calon pembeli juga ya Pak Panji. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Indarmawan. Apakah produk yang kita buat harus selalu laku dijual? Bagaimana kalau produk kita hanya mengajarkan ke masyarakat agar bersama-sama mengolah sampah di rumahnya untuk sedikit membantu golongan yang lebih tidak beruntung ekonominya, misalkan petani modal kecil? Apakah ini juga diperhatikan di GCC? Monggo Pak Panji. Mungkin kita coba tengok ke panduan tugas akhirnya Bapak. Untuk GCC di sini, Bapak, kalau secara di luar GCC, maka Bapak di sana nanti bisa membuat sesuaikan tujuannya apa. Apakah tujuannya Bapak
akan Bagus ini. ekonomi ataupun seperti tadi buat hal yang tidak ada kaitan dengan ekonomi. Contohnya mengajak masyarakat untuk membuang sampah dengan baik atau mengolah sampah sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan lain sebagainya. Boleh Bapak. Nah, kita coba pilih dari tugas akhir yang ada di GCC. Ini saya share kontennya Bapak. Untuk tugas akhir GCC di sini sudah jelas. Latar belakangnya apa? Analisis bisnisnya, karya inovatifnya, Bapak. Kemudian tempatnya, ini sudah saya jelaskan semua. Rencana ke depan, jangka panjangnya, strategi penyampaiannya, promosinya, dan periklanan karya inovatif. Di sana Bapak. Kemudian ada tabel biaya Pak, strategi harga jika ada. Jadi boleh-boleh saja Bapak berarti. Apakah itu akan dibuat untuk penjualan karena ada strategi harga, dan jika tidak maka di sana bisa hanya memanfaatkan dalam segi manfaat saja. Nah, Bapak bisa tidak menggunakan untuk dijual nantinya Bapak. Begitu Pak Win. Mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan yang terdahulu yang pertama tadi ini ya. Ya, betul. Ya, ini mungkin penguatan saja ya dari Pak Is Darmawan tadi. Betul Pak, betul. Terima kasih Pak Is. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ragil Sugeng Dewantoro. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan sociopreneurship? Saya ulang Pak Panji. Ya. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengembangkan sociopreneurship? Monggo Pak Panji. Siap. Sociopreneurship itu kalau nggak salah adalah entrepreneurship, sama mungkin ya, jiwa kewirausahaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan kita? Yang pasti untuk itu kita bisa punya jiwa kemanfaatan dulu Bapak. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, sehingga nanti manfaat itu bisa kita bisnisnya juga nantinya. Bagaimana kita memberi dampak positif untuk masyarakat. Nah, di sociopreneurship, konsep ini memang non-profit sepertinya setahu saya Pak ya, sociopreneurship. Jadi bagaimana kita membuat sebuah kewirausahaan tetapi tidak bertujuan untuk ekonomi atau non-profit. Maka di sini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah untuk aspek sosial. Boleh-boleh saja. Ini juga sama seperti pertanyaannya pada 2 pertanyaan yang lalu Pak Win. Ya, betul. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bu Nuryanti. Apakah tugas akhir nanti peserta GCC juga membuat perencanaan? Saya ulang dari Bu Nuryanti. Apakah tugas akhir nanti peserta GCC juga membuat perencanaan? Monggo Pak. Baik Bapak Ibu, ini saya share medianya Bapak Ibu untuk yang daur ulang ini di layar. Yang diperhatikan ini adalah contoh template untuk tugas akhir daur ulang Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini sudah ada bagian biodata, kemudian latar belakangnya apa, analisisnya sudah saya jelaskan tadi, apa saja analisis yang digunakan, kemudian analisis SWOT sudah ada juga, bisa dilihat Pak Win ya? Bisa, agak kecil. Iya, saya coba besarkan. Agak dibesarkan, minta tolong. Iya. Win ya, jelas ya? Ya, cukup Pak Panji. Lanjut. Oke, kemudian ini juga ada SWOT, kemudian rencana ke depannya, jangka panjangnya dan jangka pendeknya.
kemudian strategi penyampaiannya, promosinya bagaimana terhadap target atau pengguna. Di sini tidak dikatakan konsumen. Kemudian yang berikutnya, bagaimana periklanannya untuk karya kreatif agar karya ini dikenal setidaknya oleh masyarakat atau calon pengguna, namanya apa, kemudian medianya apa untuk promosinya sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada strategi harga. Di sini ada keterangan optional atau jika ada. Berarti jika tidak ada, maka strategi harga bisa diabaikan. Jika memang tujuan dari daur ulang ini bukan untuk entrepreneurship, tapi dikatakan tadi untuk sociopreneurship, Pak Wil, gitu. Jadi boleh, Pak Wil. Ya, berarti jelas ya Pak Panji ya. Ya. Mudah jelas. Pertanyaan berikutnya dari Bu Heni Nurmalasari. Bagaimana bila produk ini bisa bermanfaat dan bisa dijual, akan tetapi produknya untuk menarik minat konsumen harus ditambah cat atau ada bahan kimia yang lain. Berarti selain produk yang tadi dijelaskan, ini ada tambahan cat atau bahan kimia yang lain, Pak Panji. Silakan, Pak Panji. Pertanyaan ini beberapa kali ditanyakan pada workshop yang pertama, kedua oleh Pak Agus, kemudian yang ketiga saya sendiri kemarin dan sekarang ditanyakan kembali. Jawabannya masih sama, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memang terpaksa menggunakan cat, tidak bisa lepas dari cat, atau tidak ada bahan pengganti alami untuk cat tersebut, maka dipersilahkan menggunakan cat dengan batas yang wajar. Ibu, karena tujuannya entrepreneurship. Jika memang misalnya kita menggunakan botol minuman kemasan untuk kerajinan, kan tidak mungkin kita hanya menggunakan bahan transparan saja tanpa ada warnanya. Maka itu dipersilahkan menggunakan pewarna, tapi dengan jumlah yang wajar, Bapak Ibu. Jika memang pewarnaan itu bisa diwakili atau digantikan dengan pewarna alami yang lebih baik, lebih bagus, maka kenapa tidak? Atau sekarang sudah ada cat yang aman, sudah banyak cat yang bisa lebih aman untuk digunakan juga ada. Nah, jawaban saya seperti itu, sama seperti jawaban Pak Agus kemarin. Jika ada pengganti cat kimia yang bisa digantikan oleh cat pewarna alami, itu sangat dipersilahkan untuk menggunakan pewarna yang alami. Tapi jika tidak ada penggantinya, maka Bapak Ibu dipersilahkan menggunakan cat kimia dengan kapasitas atau dengan jumlah yang sewajarnya. Ya. Itu ini penguatan dari pertemuan workshop kedua ya Pak Panji ya. Iya, betul Pak Win juga kemarin. Ya, yang kemarin narasumbernya Pak Agus dari SMA 2 Situbondo. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Velia Novian dari SMKN 1 Jember. Apakah produk daur ulang tersebut harus benar-benar produk yang baru dan perlu pernah diikutkan dalam kompetisi lain? Saya ulang Pak Panji, apakah produk daur ulang tersebut harus benar-benar produk yang baru dan belum pernah diikutkan dalam kompetisi lain? Ini silakan Pak Panji. Sebenarnya di sini tujuan ini silakan untuk menggali kreativitas di bawah Ibu. Jika memang produk itu adalah produk yang baru, itu sangat kami anjurkan, sangat kami hargai, maka produk itu benar-benar baru. Nah, untuk apakah boleh ini dimasukkan lagi untuk lomba yang pernah kami ikuti? Untuk peraturannya, untuk GCC, saya coba cek ini ada kriterianya. Nah, diperhatikan di sini. Kita baca bersama-sama saja. Ini dan sebagainya. Lombanya.
individu. Oh, tidak ada kata-kata lomba ini belum pernah diikutkan lomba Ya, lain. Tidak ada di sini. Setahu saya, ketika membaca kriteria inovasi gurunya, tidak ada kata-kata yang menyampaikan bahwa lomba ini tidak ada untuk lomba lain. Tapi di sini harus tidak melanggar hak cipta. Itu yang paling penting di sini ada. ya. Ya Pak Win, gitu Pak Win. Oke. Untuk berikutnya Pak Panji, pertanyaan dari Ibu Rini Mudayanti dari SMAN Jenggawa. Oke. Apakah produk dari lomba ini diharuskan untuk dipromosikan? Apakah produk dari lomba ini diharuskan untuk dipromosikan? Apakah perlu harus ada promosi gitu maksudnya Pak Panji? Silakan Pak Panji. Iya. Untuk lomba promosi di sini untuk laporan akhirnya, di sini tugas akhirnya dapat ulang, di sini memang dikatakan harus ada promosi, tapi promosi itu tujuannya tidak harus untuk dijual, tapi boleh hanya untuk perkenalan produk kepada calon pengguna, sehingga itu bisa diketahui bagaimana caranya strategi penyampaian karya inovatif terhadap target atau pengguna di sana. Nah, di sana promosinya bagaimana? Ada pada poin yang ketiga, yaitu strategi promosi dan periklanan karya inovasinya. Yang A ada slogan atau branded karya inovasi atau judul. Yang kedua ada media yang digunakan untuk melakukan pengenalan. Jadi itu harus ada promosinya Bapak. Tapi tujuannya tidak harus untuk di-entrepreneurshipkan atau dijualkan. Ya, mungkin jelas. Berikutnya dari Ibu Maula Vicky Ubaidiah. Maaf, Ibu Maula Vicky Ubadah. Mudah-mudahan saya betul membaca namanya ini Pak Panji. Dari SMK Nurul Taqwa Prajekan Bondowoso. Pertanyaannya, apakah kita perlu mencantumkan rincian biaya seperti karyawan dan lain-lain, padahal masih belum menggunakan karyawan? Pertanyaan yang kedua, karena di tugas akhir itu tercantum strategi harga seperti tabel harga dan penjualan, ini mungkin saya baca ulang Pak Panji. Karena di tugas akhir itu tercantum strategi harga seperti tabel biaya dan penjualan. Dan yang ketiga, kemudian apakah dari lomba ini nantinya ada kemudahan agar kita bisa mematenkan produk yang kita buat? Mungkin yang baru ini yang ketiga ini Pak Panji yang perlu penekanan. Silakan Pak Panji. Oke, baik, dari Ibu Maula Vicky Ubadah, SMA Nurul Taqwa Prajekan Tetangga nih Pak. Ya. Yang pertama, apakah kita perlu menyatukan rincian biaya seperti karyawan dan lain-lain, padahal masih belum menggunakan karyawan? Kalau belum menggunakan karyawan, tidak perlu dulu. Sesuaikan dengan produknya dulu. Jika nanti produk tersebut perlu karyawan, maka pasti ada peningkatan harga di sana. Jika memang Bapak Ibu tidak ada karyawan karena ini tugasnya mandiri, maka tidak perlu seperti itu, hanya mencantumkan biaya bahan bakunya berapa, kemudian biaya overhead-nya berapa, jadi biaya bahan baku, medianya, kemudian biaya untuk prosesnya, kemudian itu saja, dan biaya distribusi. Gunakan itu saja untuk tujuan awalnya, karena memang harganya seperti itu. Dan bagaimana jika nanti ada karyawan di sana? Maka bisa diperkirakan saja, jika memang ada karyawan di sana, maka Bapak Ibu dengan karyawan berapa jumlahnya berapa. Jadi tentukan saja sehingga nanti harga yang Bapak Ibu guru hebat berikan di sana sesuai dengan harga di pasaran nanti. Ada 3 pendekatan. Pendekatan A sudah dilakukan,
Dan yang kedua, pendekatan dari segi keinginan berapa harganya. Dan yang ketiga, ada pendekatan harga yang ada di pasaran yang disampaikan oleh kompetitor. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai harga yang kita berikan jauh melambung lebih tinggi daripada harga yang sudah ada. Kan karena kita nggak laku. Kalau harganya itu jauh lebih rendah, maka nanti bisa jadi kita lihat di sana berapa bagaimana Bapak Ibu, apakah cukup atau tidak, itu BEP atau enggak nantinya, berapa lama untuk break point-nya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena di tugas akhir itu tercantum sebagai harga seperti tabel, biaya atau penjualannya, itu loh ini cantuman dari tabel yang sudah saya tampilkan itu strategi penjualannya, sehingga Ibu silakan jika memang ada biaya-biaya tambahannya sampaikan saja. Contohnya kita ada biaya bordir, tapi Bapak Ibu tidak bisa membordir, bordirnya harus menggunakan orang lain, itu disampaikan juga, sehingga kita bisa peroleh berapa harga nantinya yang akan saya berikan untuk harga produk ini. Yang terakhir ini kami tidak tahu jawabannya Ibu. Kemudian apakah dari lomba ini nantinya ada kemudahan agar kita bisa mematenkan produk yang kita buat? Pengalaman kami pernah, SMA kami juga pernah mengikuti lomba fashion design di SEA Creative Camp Siamolek juara 2 pada tahun kemarin bersama kami di sana. Untuk fashion design di sini belum ada kalau waktu itu untuk paten produk yang kita buat. Jadi kita hanya ikut lomba, selesai lomba, selesai produk itu. Begitu. Bu Vicky Maula Vicky Ubadah. Mungkin panitia punya kebijakan tersendiri untuk lomba GJC tahun 2020 yang mungkin akan disampaikan nanti setelah ini Ibu Vicky Ubadah. Begitu Pak Min. Makasih Pak Wanji, jelas. Yang berikutnya pertanyaan dari Bapak Sabto Erianto, SMKN Kalibaru. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, apakah kalau bahan bakunya dari hasil tanaman atau buah bisa dikatakan daur ulang? Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah lomba ini harus ada video pembuatan atau dengan foto saja? Jadi pertanyaan pertama Pak Panji, apakah kalau bahan bakunya dari hasil tanaman atau buah bisa dikatakan daur ulang? Yang kedua, apakah pada saat mengikuti lomba ini harus menyertakan video pembuatan atau cukup dengan foto saja? Silakan Pak Panji. Oke Pak Win. Ini kembali ke workshop yang pertama atau kedua mungkin kami sampaikan Pak bahwa kedua insya Allah ya. Ya. Pengertian limbah atau sampah itu yang kedua adalah sisa yang sudah tidak terpakai. Kalau itu merupakan hasil buah, itu kan hasil belum limbah. Berarti itu tidak bisa digunakan untuk bahannya karena bahan itu masih bisa dipakai atau dimanfaatkan. Sehingga nantinya Bapak jika ingin menggunakan buah tersebut atau daun tersebut untuk bahan daur ulang, namanya daur ulang, yang nggak terpakai jadi lebih bermanfaat atau lebih berharga, maka Bapak harus menggunakan limbah buah yang nggak terpakai, buah yang sudah busuk atau buah yang sudah rusak dan lain sebagainya, sehingga itu tidak bisa dijual atau dimanfaatkan, sehingga Bapak punya strategi sendiri untuk daur ulangnya. Maka itu yang dikatakan daur ulang. Konsepnya adalah meningkatkan manfaatnya dari yang tidak bermanfaat sama sekali, karena itu limbah atau sampah. Hal itu yang perlu diperhatikan Bapak untuk pemanfaatan medianya atau istilahnya bahan daur ulangnya harus berupa limbah ataupun sampah, itu harus dititik beratkan dulu karena ini merupakan daur ulang bukan pemanfaatan, tapi daur ulang limbah atau sampah. Yang kedua, apakah harus ada video atau bisa hanya foto saja? Kita perhatikan pada tugas akhir daur ulang di sini. Oh maaf,
bukan tugas akhir, tapi ada kriteria inovasi gurunya. Nah, di sini setiap karya inovasi harus memiliki video dokumentasi. Yang pertama, berarti kalau harus ada Bapak Ibu. Video ini tujuan untuk memberikan proses bagaimana Anda membuat karya inovatif. Yang kedua, video tidak boleh lebih dari 3 menit. Video harus menampilkan video harus dengan bahasa apapun. Video berarti harus menggunakan video dan diunggah ke YouTube, kemudian linknya dilampirkan pada tautan laporan karya inovatifnya di bagian terakhir. Nah, seperti itu kriterianya untuk lombanya Pak Win. Jadi harus membuat video di sini Pak Win. Betul. Berarti sudah ada di kriteria lombanya ya Pak Panji? Ada Pak Win, ya. Terima kasih Pak Panji, jelas sekali. Yang berikutnya dari Ibu Antika Varianti. Pertanyaannya, apakah dalam promosi karya juga harus ada bukti foto untuk dilampirkan dalam tugas akhirnya? Ini mungkin hampir sama dengan yang Pak Sabto ini Pak Panji. Iya Pak Panji. Baik, promosi karya. Promosi karya itu nantinya di sini saya coba di tugas akhir daur ulangnya. Di bagian terakhir. Nah, ini ada bagian 7, lampiran foto dan video. Contoh, foto produk, foto promosi, foto proses, dan foto produknya. Lihat di sana di tampilan yang saya share. Di sana ada 2 lampiran yang harus disampaikan, yaitu foto produknya, jumlah foto, 6 foto beserta keterangannya, yang A foto promosinya, yang B foto prosesnya, yang C foto produknya. Yang kedua adalah link videonya yang sudah diunggah ke YouTube. Maka harus ada foto untuk produknya, Pak Win. Begitu, Pak Win. Oh iya. Berarti sudah ada di petunjuk dan tugas akhirnya ya Pak Panji ya? Iya, Pak Win. Monggo Bapak Ibu untuk memperhatikan format yang disiapkan oleh panitia di tugas akhir. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani Widarti MPD. Pertanyaannya, jika produk yang kita hasilkan ini berkaitan dengan makanan, maka untuk meyakinkan konsumen, apakah kita harus melampirkan uji higienitasnya? Jadi, maksudnya apabila produk yang dihasilkan itu berupa produk makanan, apakah perlu melampirkan hasil uji kesehatan? Itu mungkin maksudnya Pak Panji. Iya. Silakan. Iya Pak Win. Baik Pak Win, terima kasih. Untuk yang makanan di sini, karena kami juga belum pernah lomba siamolek untuk makan, tapi untuk makanan kami pernah melombakan itu menggunakan itu sampai ke Universitas Indonesia Ibu 2005 di sana untuk lomba makanan. Kami di sana menggunakan ampas kopi untuk keripik. Nah, untuk batalan kopi di sana itu limbah. Jika limbah tersebut uji higienitas, untuk ini mungkin tidak ada hal yang di GCC ini tidak ada bukti, tidak ada keharusan untuk mencantumkan bukti itu. Tetapi bukti itu silakan Bapak Ibu berikan untuk menunjang produk yang Bapak Ibu buat, sehingga bisa meyakinkan Dewan Juri bahwa produk ini benar-benar baik dan layak untuk mendapatkan nilai yang lebih. Bapak Ibu, kami kemarin pada saat lomba di Universitas Indonesia tidak ada juga keharusan melampirkan itu, tetapi kami lomba itu kami melampirkannya. Kami uji lab di lab Kesda, di sana melihat bahwa seberapa besar kandungan gizinya untuk produk tersebut. Nah, itu kami lampirkan sebagai penunjang atau pendukung dari produk yang kami buat. Tapi di sini saya yakin kok saya lihat tidak ada keharusan untuk melampirkan itu Bapak. Tapi silakan dilampirkan untuk menunjang produk yang Bapak Ibu buat.
Itu Pak Win. Ya, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir Pak Agus. Pak Panji. Pak Panji, maaf, Pak Panji. Itu pertanyaan terakhir. Nggih Pak Win. Suaranya Pak Win nggak dengar. Pak Win suaranya nggak dengar. Ya Pak Win. Kayaknya gangguan Pak Panji. Nggih. Salah nyebut Pak Agus tadi, jadi gara-gara nyebut Pak Agus salah sekarang mati. Ampun Pak Win, ampun. Bu Marta, itu kayak speakernya Pak Win masalah itu, mikrofonnya tuh. Iya itu Pak, iya Pak, itu Pak. Harus didampingi itu Pak. Iya. Baik, Monggo. kalau Pak Win nggak bisa, boleh tak bantu, tak sambung itu beberapa pertanyaan dari peserta itu masih ada Pak Panji. Nggih Pak. Pak Win sambil dibetulkan, udah betul Pak Win? Kalau udah bisa, oh belum ya sudah, kalau belum saya bantu. Baik, tadi terakhir dari Bu siapa tadi terakhir? Bu, coba saya mulai dari ini. Ibu siapa namanya kecil? Terakhir tadi dari Lanjut ya Pak Win, lanjut Pak Win. Ye. Kena, lanjut. Mohon maaf ada gangguan Pak Mujib. Ya, lanjut. Sebentar kami siapkan. Dari Bu Ani Widarti tadi, jika produk yang kita hasilkan sudah berkaitan dengan makanan, apa perlu ada uji kesehatan? Itu yang dari Bu Ani Widarti MPD. Yang untuk berikutnya, pertanyaan dari Ibu Ria Aprilia. Pertanyaannya, apakah boleh jika akan ganti bahan sebagai pembuat karya daur ulang yang intinya beda dari apa yang saya sampaikan pada tugas sebelumnya? Saya ulang Pak Panji, apakah boleh jika akan ganti bahan sebagai pembuat karya daur ulang intinya beda dari apa yang saya sampaikan pada tugas sebelumnya. Itu Pak Panji. Nggih, boleh Pak Win. Nggih. Iya boleh. Boleh berarti ya Pak Panji ya. Iya, karena tujuannya nanti tugas akhirnya itu, lalu itu berupa draft untuk ditentukan. Nanti pada saat lomba itu baru lagi silakan berlomba. Empat shop ini sebagai untuk pengetahuan juga draft awalnya bisa dilanjutkan untuk lomba dari draft yang kedua sehingga nanti lombanya itu bonus itu Marta ya. Lombanya itu bonus Pak, jadi buat laporan itu ikutkan lomba kemudian ditambahi dengan itu. Maka lomba ini bonus dari workshopnya. Kalau menang ya bonus lagi plus Pak. Begitu Ya. mungkin buat begitu buat ya. Nggih Pak Win, begitu Pak Win. Oke, makasih. Pertanyaan berikutnya Pak Panji dari Bapak Ahmad Fauzi. Pertanyaannya, bagaimana menghitung BEP produk daur ulang break even point-nya? Bagaimana menghitung ya produk daur ulang? BEP itu kan break even point titik pas. Saya berikan dulu
titik impas ini di mana modal yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan sama dengan keuntungan yang didapat. Yang nol, Pak. Nah, ini ya. Sudah jelas bagaimana cara menghitungnya, Pak. Nah, maka jika nanti kita lihat di sini, biaya yang kita hitung sana, kemudian dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari penjualan tersebut, nilainya sama, adalah break even point. Jadi kasarnya seperti itu, gampangnya. Ya, Itu Pak Win. nanti biar ya lebih jelas nanti biar bertanya ke Ekonomi saja. guru ekonomi, nggih. Nggih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sawal, SMKN 4 Kota Probolinggo. Pertanyaannya, apa boleh membuat produk lebih dari satu jenis? Jadi Pak Sawal mau membuat produk lebih dari satu jenis. Boleh nggak Pak Wan? Monggo Pak Wan. Bapak, karena yang diminta hanya satu judul, Pak, untuk GCC, maka jika punya 2 buah ide bisa disampaikan ke rekanannya, Pak. Itu mungkin. Kalau 2 jenis produk daur ulang, berarti yang diikutkan ada satu orang menyetorkan 2 buah laporan. Saya kurang paham seperti ini, Pak. Boleh atau tidak? Tapi setahu saya, 1 orang menyetorkan 1 judul dan 1 produk beserta nanti laporan akhirnya untuk 1 jenis produk saja, seperti itu, Pak. Jika memang punya 2 buah produk atau judul yang akan diajukan, dipilih judul yang paling yakin akan dimenangkan yang mana. Maka itu yang bisa dimajukan pada kreatif game. Mungkin saya seperti itu, atau pada dia pendapat lain nanti Pak Win. Saya agak trouble lagi Pak Panji. Nggih. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Pak, monggo, Pak. Yang terakhir tadi dari Pak Sawal kalau tidak salah. Ya. Sudah. Ternyata dari Pak Sawal itu pertanyaan yang terakhir. Mungkin Pak Mujib, betul ya pertanyaan yang terakhir ya? Monggo. Ini ada lagi Pak Mujib dari Q&A Pak Mujib. Pak Win mohon izin Pak Win. Yeah. Ini ada beberapa yang mungkin di Pak Win nggak tampak, mungkin masuk di grup yang umum ini, di ruang itu. Iya. Ya, ini Pak Panji, tak bacakan dari sini ya. Nggih. Itu ada dari Bu Mas Rara Hastuti. Apa saja kriteria
penilaian, ini sudah penilaian ini, prosentase penilaian untuk karya daur ulang produk sampah dalam mengikuti GCC ini. Oke. Silakan Pak Panji. Oke Pak, ini saya coba share konten lagi Pak ya. Ya, Nah, ini adalah kriteria penilaian dari daur ulang Bapak Ibu sekalian. Yakni yang A, estetikanya 15%, kreativitas dan inovasinya 15%, laporan tugas akhir dan atau karya inovatifnya 30%, dan terakhir adalah dampak dan manfaat yang dihasilkan 20%. Itu adalah kriteria untuk penilaian pada daur ulang. Itu bisa dilihat di kriteria inovatif gurunya di website @jatim.wordpress.com. Mungkin seperti itu Pak Mujib. ya. Jadi mohon peserta juga mencermati yang ada di web GCC. Ya. Berikutnya dari Pak Khairun Nasir. Kalau pricing strategi tidak banyak dipertimbangkan, apa diperkenankan karena banyak dipakai untuk sosial, diberikan cuma-cuma saja dan bahannya pun didapat dari sampah secara gratis. Nah, itu Pak, gimana Pak Panji? Oke, Pak Nasir, Khairun Nasir nggih Pak? Iya, Khairun Oke, Nasir. Pak Khairun Nasir. Di sini pada GCC ini untuk pricing atau nilai ekonominya, saya coba lihat dari di tugas akhirnya. Di sini ada kata-kata untuk ini sudah ditanyakan beberapa kali di depan Bapak. Untuk pricing strateginya, jika di sana digunakan untuk dijual pada akhirnya, maka itu digunakan Bapak. Jika tidak untuk dijual atau strategi harganya, di sana ada bacaan opsional atau jika ada. Jika di sini tidak ada atau tidak dijual atau diberikan cuma-cuma di sana, maka pricing strategi tidak digunakan karena tidak digunakan untuk entrepreneurship, tidak digunakan untuk ekonomi, tapi untuk sociopreneurship. Ini untuk non-profit Bapak. Jadi poin keempat pada tugas akhirnya di sana di website dikatakan strategi harga di sana dalam kurung opsional atau jika ada. Jadi boleh tidak, boleh ada. Begitu Pak Mujib atau Pak Nasir. Baik, selanjutnya masih ada lagi dari Pak Saiful Abror. Kalau bahan daur ulang kita dapat gratis, apakah nol untuk RAB pembelian bahan, ataukah ditambahkan harga nilai angkut atau yang lain untuk mendapatkan bahan daur ulang tersebut? Ya. Iya Pak, betul Pak. Betul ya. Jadi jika bahannya itu nol, buat nol, tapi kan nolnya itu pasti ada biaya pengangkutan, biaya bersihkan, kemudian biaya kalau bahan daur ulang tersebut kita ambil dari pengepul dengan membeli misalnya sampahnya, maka itu juga biaya Pak. Jadi pasti jika biayanya itu nol, pasti ada biaya lainnya yang digunakan sebagai biaya tambahannya Pak. Termasuk seperti biaya, itu Pak. Ini termasuk biaya promosinya ya, biaya promosi marketing. Iya betul Pak, karena kalau nol nggak mungkin kita jual nol lagi. Iya, oke. Baik. Berikutnya dari Ibu Farida. Pak Panji, saya ingin bertanya bagaimana caranya daur ulang ini kita memikirkan dan membuat cara untuk mengurangi sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah dengan cepat. Nah. Gimana Pak Panji? Halo, Pak Panji bisa dengar? Siapa? Ya. Saya bacakan lagi. Bagaimana caranya daur ulang ini kita memikirkan dan membuat cara untuk mengurangi sampah. Oh, berarti bukan berupa produk, tapi berupa ide gitu Pak ya?
Mungkin begitu pemahaman saya, Pak. Iya. Jadi, Bagaimana caranya tadi dengan efektif dia mengurangi sampah tadi itu? iya, berarti setelah ide itu, barulah ide itu salah satunya adalah daur ulang. Daur ulangnya itu yang dilombakan, Pak, yang Nah, diminta oleh kita. Bukan hanya sekedar ide, tapi action yang kita inginkan itu, Pak. iya betul. Produk gitu. Ya, begitu Ibu. Sekarang kita lanjut ke Pak ke ini Pak atau Sri ya Pak. Namanya Sri Sumaryana. Ya mungkin Ibu Sri Sumaryana. Dalam lomba daur ulang ini, apakah pengemasan hasil termasuk dalam penilaian? Kemasannya, packingnya. Ya, baik Bu atau Pak ya? Ya, Bu, makanya saya Ibu lupa atau Bu, Bapak ada Sri Sumaryana? Sri Sumaryana. Ya, Kalau Srinya perempuan, Sumaryana Bapak ini. baik. Pengemasan itu ada dua fungsi, Bu, yang saya tahu ya. Yang pertama, fungsi utamanya untuk melindungi produk. Jadi dalam segi distribusi. Kemudian yang kedua, untuk memberi informasi kepada penjual, kepada pembeli atau konsumen atau pengguna, itu dalam segi promosi. Maka di sini dalam lomba daur ulang ini, apakah ini juga termasuk dalam penilaian? Kita lihat di sini. Karena di sana ada foto promosinya, maka silakan membuat package atau kemasan yang menarik jika itu dimungkinkan. Contoh, kita membuat sebuah produk daur ulang makanan tadi. Makanan itu kita kan pasti butuh kemasan. Kalau kemasannya hanya plastik, kemudian diberi label pakai kertas, dibandingkan dengan kemasan yang di branding sedemikian rupa sehingga bagus, langkah baiknya jika pengemasan itu juga ditambah fungsinya sebagai untuk peningkatan kreativitas Bapak Ibu sehingga bisa meningkatkan daya jualnya. Contohnya begini, kita beli singkong goreng dibungkus dengan kertas dan singkong goreng yang dibungkus dengan merek atau branding. Sama-sama singkong goreng, tetapi dengan merek yang atau dengan branding yang baik, di sana bisa meningkatkan harganya. Jadi tidak lagi kita ayam goreng contohnya, ayam goreng dengan merek dan tidak dengan merek sama-sama ayam goreng harganya beda. Maka itu sebagai poin penilaian untuk bagaimana promosinya. Di sana ada foto promosinya. Maka itu mungkin sebagai nilai tambah dari produk Bapak Ibu sehingga produk ini bisa menarik konsumen ataupun menarik dewan juri untuk memberikan penilaian yang lebih Bapak atau Bu Sumaryana. Ya, Pak Panji, ini masih banyak juga pertanyaan ini dari orang yang sama, Bu Sri Sumaryana. Apakah diperbolehkan satu judul lomba tetapi produknya lebih dari satu, hanya desain yang berbeda saja? Gimana? Ini panitia Pak ya. Panitia ya? Iya Pak. Kalau menurut saya sih yang jawab Bu Marta ya, biar Bu Marta yang jawab. Iya. Oke. Pak Win, apa di Pak Win masih ada banyak pertanyaan? Ini ada dari saya, bisa saya bacakan dari Ibu Anissa. Monggo Pak. Ya oke. Kok di sini sudah ada nih Pak? Oke, dari Ibu. Sambil saya nunggu. Oke, dari Ibu Aska Sadida. Di halaman akhir file tugas ada tabel penjualan. Apakah peserta perlu menjual produk daur ulangnya? Sudah Pak. Sudah pernah. Iya. Ya, harus jual produk, masa nggak dijual, hanya dipamerkan aja. Ya, lanjut dari Bu Raras Siswandini. Apakah foto total 6 itu dari masing-masing? Ada foto promosi, ada foto prosa, dan foto produk. Kayaknya tadi sudah dijelasin Pak ya? Sudah Pak. Total itu ya. Semua foto produknya yang terdiri dari foto promosi, foto proses, dan foto produk. Masing-masing 2 nggak apa-apa. Iya, oke. 6. Baik. Berikutnya dari Ibu Selidian.
Dalam proses pembuatan ada dokumentasi berupa video, tapi ada beberapa yang tidak masuk dalam video. Apakah diperbolehkan atau tidak? Gimana Di Pak video Panji? itu Ya, kan bisa berupa video gambar bergerak atau hanya slideshow foto kan gitu Pak ya. iya, Jika nggak nutut waktu di video lupa atau ada take yang kelewat, bisa digantikan oleh foto jika itu ada. kombinasi Sehingga kawin ya, pengunjung bisa ya, melihat dengan jelas bagaimana prosesnya. Itu mungkin Pak Mujib ya. ya. Yang penting urutan kronologisnya, Betul, keterbacaannya Pak. semua bisa dilihat itu ya. Oke. Enggak, Bapak. Baik, dari Ibu Anissa, apakah boleh Pak membuat suatu produk berupa aplikasi Android seperti Gojek untuk mendistribusikan dari rumah tangga kepada pengepul atau bank sampah? Boleh nggak Pak Panji membuat produk berupa aplikasi seperti Gojek begitu untuk mendistribusikan dari rumah tangga kepada pengepul atau bank sampah? Oh, ini mau jualan sampah ya? Ini kalau aplikasi itu mungkin ke bidang lomba yang lain Pak Mujib ya. Bukan di sini ya? Bukan di sini Pak. Iya. Baik, masih ada lagi dari berikutnya dari Pak Edi Sudiono. Di deskripsi tugas akhir sebagai pendukung video apa berupa tulisan dan foto atau suara setelah penayangan selesai? Gimana Pak Panji? Iya. Di sana ada video. Video itu berarti ya sudah dijelaskan di itu Pak, di websitenya Pak, bahwa Ya. saya buka lagi. Di sini video itu apa? Video itu adalah video proses pembuatan. Bagaimana bertujuan untuk menunjukkan proses bagaimana Anda membuat karya inovatif. Nah, ini apakah berupa tulisan dan di foto atau suara? Ini sebenarnya format videonya boleh-boleh saja, asalkan mewakilkan bagaimana proses pembuatan karya inovatif Bapak Ibu guru. Nah, kenapa harus video? Agar lebih jelas nantinya prosesnya. Video itu kan bisa berupa gambar bergerak, slideshow foto, tulisan juga boleh, suara narasi juga boleh, dibuat sedemikian rupa sehingga nyaman untuk dilihat dan menarik untuk diperhatikan sehingga bisa membuat nilai yang lebih dari video tersebut karena video ini juga termasuk dalam kriteria penilaiannya Bapak Ibu. Baik, Pak Panji tadi nampaknya waktu Pak Panji jelasin kriteria penilaian, kalau saya jumlahkan tadi baru Ya. 80%, kurang 20%. Nampaknya yang 20% itu kekurangannya adalah kurang videonya, belum dimasukkan. Video tadi. Pak, iya lupa saya satu lagi Pak. Ini Pak sudah saya share konten Pak. Oh iya, makasih. Iya belum saya bacakan tadi. Makasih, Video Bu 20%. Ya, oke, makasih Bu Marta sudah diingatkan. Ada di halaman bawahnya Pak. Iya. Izin. Oh Sehingga iya, nggak terbaca, iya Pak. maksudnya belum kebaca total 100%-nya tadi. Betul. Iya Pak, di bawahnya Pak. Ganti halaman, ganti halaman. Iya Pak. Mohon maaf Pak Mujib Bu Marta. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nanik Kusumawati. Jika produk harus dipromosikan, berarti produk daur ulang yang dihasilkan harus lebih dari satu, nggih? Tidak harus ya, harusnya hanya satu aja, nggak apa-apa. Monggo Pak Panji, apakah harus lebih dari satu jika produknya harus dipromosikan? Tidak Maksudnya harus tuh lebih, nyetaknya ya, tidak produknya harus ya lebih mungkin. dari satu Pak. Iya, Iya, benar tidak harus lebih dari satu. Jika produk itu merupakan prototype, kan tidak harus lebih dari satu. iya. Betul Pak. Betul, betul. Jadi kalau misalkan dia membuat satu jenis, kalau mau dijual maksud dia tuh, yo jelas kalau ada pembelinya banyak kan harus lebih dari satu. Baru dibuat lagi, betul Pak. Ya, By request ini. ya, ya. Oke, ini ada dari
Ibu siapa namanya ini? Ibu Maula. Maula Vicky Ubadah. Iya. Dari Prakjekan kayaknya. Iya. Untuk video kita kirim di YouTube pribadi atau dari panitia menyediakan laman YouTube-nya. Pribadi. Mana Pak? Iya, ini iya diunggah di YouTube mana? Di apa panitia menyediakan YouTube-nya, dia bilang begitu. Gimana Pak Wanci? Coba direspon. Ini untuk YouTube-nya silakan, kita kan hanya meminta linknya Bapak. Iya, yang diminta linknya saja. Iya Pak. Jadi silakan diunggah di YouTube manapun, mungkin begitu. Kemudian linknya dimasukkan ke bagian pendukungnya. Ada foto dan ada link video. Kalau foto kan bisa dicetak, Iya. tapi kalau video tidak bisa dicetak, maka video silakan diberi linknya saja untuk dicek, dinilai oleh Dewan Juri. Itu Bapak. Baik, nampaknya ini waktu tinggal 5 menit. Kami kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Awin, silakan. Ye. Terima kasih Pak Mujib telah dibantu, dan mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis di saya, di kami. Dan juga terima kasih kepada Pak Ramzi yang telah menyampaikan paparan untuk materi keempat ini pada bidang daur ulang. Dan juga semangat untuk Bapak Ibu guru hebat peserta GCC 2020, dan semoga kita tetap diberi kesehatan untuk melaksanakan tugas demi Jawa Timur tercinta. Terima kasih sekali lagi Pak Mujib, Pak Mujib. Kita ketemu di lain kesempatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Panji, Bu Marta, sukses selalu. Sama-sama Pak Mujib. Terima kasih Pak. Ya, yuk sama-sama. Terima kasih Pak Mujib. Bu Marta, ini berarti sudah terakhir ya dari peserta ya kegiatan ini. Oke, mungkin saya bisa tambahkan. Bu Marta. Oke. Bisa dengar Pak Mujib? Bisa dengar bagus. Oke. Bapak Ibu serta GCC 2020 yang luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah pertemuan terakhir di mana ini adalah akhir dari sesi workshop. Nah, Bapak Ibu, dari segi workshop ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat 32 jam jika Bapak Ibu memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, untuk tugas selanjutnya, Bapak Ibu, untuk narasumber yang kami hadirkan di sini itu adalah sebagai motivator atau best practice berjalan yang bisa kita timba ilmunya untuk menggali inovasi dan kreativitas kita. Apakah tugas kita nanti harus sama dengan narasumber? Tidak. Jadi kita bebas menggali inovasi yang kita miliki, kreativitas yang kita miliki, yang nantinya akan kita tuangkan dalam template yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian Bapak Ibu, dalam template itu kita sediakan segala kemungkinan yang bisa terjadi, seperti laporan penjualan, biaya produksi, itu kita sediakan. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu semuanya itu memiliki hal-hal yang sudah kami siapkan dalam tabel, dalam template itu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memerlukan tabel yang sudah kami sediakan dalam template, monggo Bapak Ibu bisa skip karena di situ ada keterangan opsional atau itu jika ada. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berkreativitas, karena socio entrepreneurship itu juga bisa dilakukan dalam hal daur ulang. Jadi monggo Bapak Ibu nanti bisa diskusi banyak lewat email maupun di Telegram. Jangan takut untuk berkreasi, karena kreasi dan inovasi yang Bapak Ibu hasilkan nanti
Bisa jadi itu yang sudah ada dikembangkan atau yang sedang dikembangkan atau kreasi yang masih dalam angan-angan tapi Bapak Ibu sudah punya planning terlebih dahulu yang nanti bisa dituangkan dalam template GCC dalam bidang daur ulang dengan sistem penilaian seperti itu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena juri yang kami sediakan juga dari juri internasional termasuk dari UM juga. Jadi apapun yang sudah Bapak Ibu kerjakan nanti akan kami langsung serahkan ke Dewan Juri. Jadi kalau memang itu karya yang terbaik, idenya bisa sama, tapi bisa jadi nanti cara penyampaiannya akan berbeda. Jangan khawatir tentang kesamaan ide ataupun mungkin ada seseorang yang sudah membuat sebuah karya, lalu ada orang lain yang memiliki ide yang sama, tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu, tapi bisa mengembangkan, itu feel free saja. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk berkreasi. Dan disitulah mungkin nanti letak kreativitas Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi nanti di sesi kedua di tugas akhir. Kita akan diskusi banyak di grup Telegram. Bapak Ibu juga akan memandu di sana nanti dari tim inti. Terima kasih Pak Mujib. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik, Bu Oke, Marta, Assalamualaikum warahmatullahi nampaknya absennya belum di-share Bu Marta ya, absennya. Link absen sudah saya share 10 kali Pak Mujib. Oh sudah? Tapi belum nampak di sini, belum nampak. Saya share lagi nggih Pak. Ya, coba di-share lagi. Oke Pak Dwi, sambil nunggu share absen Pak Dwi, selaku ketua panitia, silakan Big Boss. Matur suwun semuanya. Ya, Selamat mengerjakan ini tugas akhir karena ini menjadi taruhan kita. ya. Jadi lomba ini akan bermakna bila banyak yang mengirim tugas akhir. Karena ini adalah suatu karya setelah kita melakukan workshop dan kayaknya workshop itu kurang diimplementasikan bila tidak ada tugas akhir. Ya. Apapun yang terjadi itu kan menang atau kalah itu belakang. Yang penting kita ada tugas akhir yang bisa kita persembahkan untuk negara khususnya, yang akhirnya kita bisa menjadi inspirator bagi yang lain. Saya kira itu, terima kasih Pak Mujib, Pak Win, Ya. Pak Anji, ya Bu Marta. Kita tinggal menunggu dari tugas akhir dari masing-masing peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses, salam sehat semua untuk Bu Marta, Amin. Pak Panji. Terima kasih Pak Mujib. Iya, Pak Win, sehat selalu, Terima Pak kasih, Pak Dwi, Mujib. Big Boss kita, sukses ya. Oke, ya. Waalaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bagaimana ini? Kan ya? Oke.